Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sebelum Qin Chen bicara, tiba-tiba suara dingin terdengar. Aku akan menukar Yin Feng Halberd dan Yunguo Surgawi dengan buah suci jiwa surgawimu. Kata pria bersisik biru dari suku Konghai yang mengancam Qin Chen sebelumnya. Qin Chen tidak berharap orang ini mengambil dua harta dengan santai untuk merebut buah suci jiwa surgawi itu darinya. Benar saja, setelah pria bersisik biru mengajukan tawaran, mata prajurit yang memiliki buah suci jiwa surgawi tiba-tiba menjadi cerah. Yin Feng Halberd dan buah Tianyun memenuhi persyaratannya. Buah Tianyun adalah buah suci yang dapat memperbaiki luka fisik, meskipun tidak sekuat buah suci jiwa surgawi, tetapi juga sangat berharga. Ketika Qin Chen melihat ini, dia langsung mendengus. Saya menggunakan pedang iblis Yin dan pil turunan daging untuk menukar buah suci jiwa surgawi Anda. Anda tidak perlu mengisi kembali Vena Suci Sein Master kelas menengah, kata Qin Chen dan mengeluarkan ini secara langsung. Dua benda diletakkan di atas meja di depannya, dan kemudian dia melihat pria dengan buah suci jiwa surgawi. Ada keributan di pengadilan dalam sekejap, dan mereka semua menatap Qin Chen dengan heran. Ini telah menjadi pil. Dibandingkan dengan buah Tianyun murni, efeknya setidaknya 2 kali lebih baik. Siapa yang tidak menginginkan pil semacam ini? Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Sebelumnya, Qin Chen mengeluarkan pil darah surgawi Dao Divine, dan saat ini dia mengeluarkan pil turunan daging. Apa anak ini mendapat harta karun dari seorang bijak pil kuno? Atau apakah ada kekuatan alkimia top tertentu di belakangnya? Mengambil 2 pil tingkat atas secara berurutan, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Fikir semua orang yang menonton Qin Chen langsung berubah. Qin Chen hanyalah guru suci puncak jangka menengah. Berapa lama pameran perdagangan yang aneh ini baru dimulai? Dapat dilihat bahwa Qin Chen sama sekali tidak kekurangan hal-hal baik. Oke, mari kita sepakat. Kata pria itu tidak perlu ragu sama sekali. Dia langsung meletakkan buah suci jiwa surgawi di tangan pelayan dan menukarnya dengan Qin Chen, lalu dia pergi menghilang. Tuan dari klan Konghai melirik pria yang pergi itu dengan dingin, menyimpan hartanya dan duduk. Alih-alih mengejar pria yang telah pergi sebelumnya, dia mencibir dan menatap Qin Chen. Tentu saja, dia telah lama mengincar Qin Chen. Sebaliknya, Qin Chen menjadi tenang saat ini. Lagi pula, dia sudah menyinggung orang, jadi tentu saja dia tidak akan memperhatikan orang lain, tetapi terus melihat harta orang lain. Setelah badai kecil seperti itu, urutan pameran barang aneh tidak terpengaruh sama sekali. Dan segera banyak orang juga mengambil apa yang ingin mereka perdagangkan. Sekitar 2 jam kemudian, Qin Chen menyaksikan bahwa pameran perdagangan akan segera berakhir. Jadi dia berdiri, dan sebelum pameran perdagangan berakhir, dia berjalan keluar dari pameran. Ketika banyak orang melihat ini, ada pandangan serakah di mata mereka. Tetapi sebelum ada yang bergerak, pria dari klan Konghai yang menatap Qin Chen dengan dingin mendengus dan berdiri pada saat yang bersamaan. Qin Chen berjalan menuju penginapan lain. Dia secara alami tahu bahwa dia telah menjadi sasaran orang ini, dan bahkan orang ini mungkin bukan satu-satunya yang mengincar dirinya sendiri. Dalam hal ini, Qin Chen secara alami harus membuat beberapa persiapan. Setelah melihat Qin Chen membayar biaya penginapannya, Tuan dari klan Konghai juga langsung masuk ke penginapan, dan bertanya kepada penjaga toko dengan dingin, berapa lama pria itu melakukan deposit sebelumnya. Siapa kamu? Kata pria penginapan itu berkata dengan tidak sabar, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa itu adalah Santo Puncak dari klan Konghai, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia berkata, ini privasi tamu. Suku Konghai langsung mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia berkata, ada urat suci tingkat menengah di dalamnya, yang merupakan deposit. Adapun waktunya, sama dengan orang sebelumnya.
kata pria Konghai. Lelaki penjaga itu tidak berani mengatakan apa-apa, dan buru-buru melambaikan tangannya. Tamu ini, deposit ini terlalu banyak, dan pihak lain hanya membayar deposit 1 hari. Tuan dari klan Konghai mendengus dingin. Dia telah mengambil keputusan dan akan menjaga di pintu masuk penginapan. Di dalam, Qin Chen mengatur formasi terlarang di ruangan ini untuk pertama kalinya. Satu demi satu, setiap formasi terlarang adalah untuk mengisolasi kesadaran ilahi dan mencegah semua pengawasan. Setelah menyelesaikan ini, Qin Chen segera memasuki piring batu giok keberuntungan semesta. Meskipun dia hanya memiliki 1 hari di luar dunia, tetapi seiring dengan percepatan waktu di piring giok keberuntungan semesta, dia setidaknya ada 2 atau 3 bulan di dalam sana. Segera setelah Qin Chen memasuki piring giok keberuntungan semesta, dia berjalan menuju pohon iblis 10.000 alam, dan kemudian mengeluarkan giok darah 9 abadi. Ketika 9 giok darah abadi ini muncul di dekat pohon iblis 10.000 alam, jiwa senior Qiongxian, rubah peri berekor 9, langsung berubah menjadi cahaya putih dan ditangguhkan. Saat ini Yuqiansu, Sword King Muzifeng, Su Xiaoxiao juga mendekat dengan penuh semangat, menyaksikan adegan ini dengan gugup. Sao Chen, apakah kamu berencana untuk membentuk kembali tubuh senior Qiongxian? Yuqiansu hanya bisa berkata, betul sekali. Qin Chen melambaikan tangannya, dan 9 giok darah abadi langsung melayang di udara. Qiongxian senior, ini adalah giok darah dari 9 dewa dari ras monstermu. Ini dapat digunakan sebagai pembawa tubuh ras monster Anda. Saya pernah berjanji pada senior untuk menghidupkan Anda kembali. Sekarang saya akhirnya menemukan cara untuk menghidupkan Anda kembali. Hanya saja, saat ini baru ditemukan satu pembawa fisik. Senior Eternal Sword Master, Skyfire Venerable, dan 10,000 Spirits Demon Venerable. Saya khawatir Anda harus menunggu sebentar. Selama saya menemukan fisik yang cocok untuk Anda, itu pasti akan terjadi. Biarkan Anda membentuk kembali tubuh Anda dan membangkitkannya, kata Qin Chen. Di bawah pohon iblis 10.000 alam, jiwa Venerable Skyfire dan yang lainnya tampaknya telah mendengar kata-kata Qin Chen, dan jiwa-jiwa itu melonjak. Sedangkan jiwa rubah peri berekor 9 putih terus-menerus berkedip, seolah-olah sangat bersemangat, dan sisa jiwa dari Master Pedang Abadi yang masih melekat pada akar pohon iblis 10.000 alam juga memancarkan ekspresi kegembiraan. Jelas, dia merasa senang dan bahagia karena kekasihnya akan dibangkitkan. Qiongxian senior, jangan khawatir, saya memiliki buah suci jiwa surgawi di sini. Ini akan menyatu dengan pohon iblis dari 10.000 dunia untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Suara Qin Chen jatuh, dan dia berlutut tepat di bawah pohon iblis 10.000 alam. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan buah suci jiwa surgawi di tangannya. Segera setelah itu, Qin Chen meremas Dao Hand Art dengan kedua tangan, dan teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi. Setelah kekuatan jiwa yang kuat diintegrasikan ke dalam buah suci jiwa surgawi, terlihat bahwa setelah buah suci jiwa surgawi bersentuhan dengan kekuatan jiwa, ia berubah menjadi cairan dalam sekejap dan bergabung menjadi pohon ajaib dari 10.000 alam. Cahaya jiwa gelap melintas di 10.000 realem Demon Tree, dan sinar cahaya ini melewati akar 10.000 realem Demon Tree, dan dengan cepat menambah 4 Skyfire Venerable, 10,000 Spirit Demon Venerable, Eternal Sword Master, dan rubah peri ekor 9. Dalam cahaya dan bayangan jiwa, aura jiwa keempat orang ini tiba-tiba naik. Buah suci jiwa surgawi memang hal yang baik, dan pohon iblis 10.000 alam ini bahkan merupakan hal yang baik. Gumam Qin Chen merasakan jiwa keempatnya dengan takjub. Pada saat ini, ada peningkatan yang mencengangkan, dan setelah ditambah dengan buah jiwa, jiwa Venerable Skyfire, Venerable Spirit Demon, dan Eternal Sword Master sekali lagi tertidur nyenyak, sedangkan cahaya jiwa peri berekor 9 rubah bangkit perlahan. Seorang wanita samar dan glamor muncul di depan Qin Chen. Dia penuh dengan temperamen malas, dengan kekuatan pesona yang tak ada habisnya,
Sosoknya diselimuti cahaya putih, penuh dengan temperamen seorang wanita intelektual, pahanya yang ramping memesona mata orang. Dan ada 9 ekor berbulu putih kosong di belakangnya. Antara cemberut dan senyuman, orang tenggelam dalam pesona yang tak ada habisnya. "Aku telah melihat senior Kongxian," kata Qin Chen dengan gembira. "Tanpa diduga, kamu melakukan janjimu untuk membangkitkanku. Aku melihat semua yang kamu lakukan. Jangan panggil aku senior. Saya bukan seniormu, hanya ras monster biasa. Anda cukup memanggil saya King Qiu." Wanita malas itu berbicara, dengan pesona dan kegembiraan yang tak ada habisnya dalam suaranya. "Senior, kamu telah menyelamatkan Sisi, dan menyelamatkanmu tentu saja adalah hal yang harus aku lakukan," kata Qin Chen sambil tersenyum. "Oke, jangan bicara tentang hal-hal lama, cepat dan bentuk kembali tubuhnya." Qin Chen mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan rubah peri ekor 9, dan berhenti berbicara omong kosong. Dia segera mengangkat tangannya. Dalam sekejap, di bawah kekuatan piring giok keberuntungan semesta, sepotong formasi pengumpulan roh muncul, dan pada saat yang sama, Qin Chen mengangkat tangannya dan menempatkan giok 9 darah abadi di tengah formasi. Kemudian, Qin Chen melambaikan tangannya lagi, dan 10.000 tungku ilahi emas biru muncul, dan obat cair tubuh dan jiwa yang disimpan di dalamnya terbang keluar seketika, perlahan-lahan menyebar dalam formasi, mengikuti formasi pengumpulan roh, secara bertahap bergabung menjadi giok 9 darah abadi. Setelah melakukan ini, Qin Chen menempatkan batasan penyembunyian lain di luar susunan pengumpulan roh. Setelah melihat jiwa rubah peri ekor 9, dia memberi Qin Chen sedikit berkah, yang langsung berubah menjadi cahaya putih dan memasuki darah 9 dewa. Tiba-tiba, formasi pengumpulan roh yang menakutkan mulai beroperasi dalam sekejap, dan Qin Chen tahu bahwa rubah peri berekor 9 King Qiu Zi sudah mulai membentuk kembali tubuhnya. Dia tidak terus menatapnya, tetapi kembali ke sungai waktu, dan kemudian mengeluarkan pertukaran sebelumnya. Ini dia Lotus Hati Api Hitam. Setelah Black Flame Heart Lotus muncul, Qin Chen menampilkan Calamity Underworld Fire lagi. Tiba-tiba, setelah Calamity Underworld Fire merasakan aura Black Flame Heart Lotus, dia dengan cepat menelan Black Flame Heart Lotus dan melihat Calamity Underworld Fire. Aura dengan cepat naik, dan keseluruhannya sedang diperbaiki dan diubah. Ketika Yu Qiansu dan Dao Wang Muzifeng melihat Qin Chen bekerja sangat keras untuk memperbaiki rantai, mereka secara alami tidak berani mengabaikan, mengetahui bahwa mungkin ada pertempuran sengit selanjutnya, mereka juga menutup pintu untuk memperbaiki rantai. Selama sebulan penuh, Qin Chen menyempurnakan Black Flame Heart Lotus. Sebulan kemudian, Calamity Underworld telah sepenuhnya memurnikan teratai hati api hitam, dan sekelompok api iblis tirani ditangguhkan di depan Qin Chen. Qin Chen merasakan jejak jantung berdebar-debar. Qin Chen sangat terkejut. Dia tahu bahwa api bencana dan api gelap sekali lagi telah meningkat secara menakjubkan setelah menelan teratai api hitam. Segera setelah itu, Qin Chen tidak beristirahat, tetapi mulai menyempurnakan formasi. Tuan dari klan Kong Hai terus menatapnya di luar, membuat Qin Chen sangat tidak senang. Jika dia hanya ingin melarikan diri, Tuan dari klan Kong Hai tidak akan bisa menahannya, tetapi Qin Chen ingin melakukan lebih dari sekadar melarikan diri. Tapi memenggal kepala lawan. Faktanya, jika berhadapan langsung, bahkan jika Qin Chen tidak menyempurnakan formasi, dia tidak akan takut pada Master Klan Kong Hai, meskipun Master Guru Suci Puncak. Dia bahkan melawan leluhur iblis, bagaimana dia bisa takut pada Master Guru Suci Puncak? Yang dia inginkan adalah pertarungan cepat, dan setidaknya dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam pertarungan yang sulit. Dengan cara ini, formasi menjadi perlu.